Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi hari ini tentang masa penindasan kolonial dan penghisap feodal. Sedikit saya ceritakan ya sebelum pembicara mulai bicara. Jadi cikal bakal masuknya kolonialisme dan imperialisme pada awal mula sekitar abad 15 ya, tahun 1500. Masuknya kolonialisme dan imperialisme barat disebabkan oleh disintegrasi kerajaan Majapahit. Yang tidak tahu, kerajaan Majapahit sekitaran tahun 1292 mulai berkembang dan sampai abad 15 hampir bisa menyatukan seluruh Nusantara. Nah, tentunya Majapahit sekitaran awal abad 15 menyebabkan situasi di Nusantara vakum kekuasaan saat itu. Itulah awal mula masuknya kolonialisme dan imperialisme barat seperti dari negara Spanyol dan Portugis ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya keren nih, masuk maca ini mah. Maca ini kan. Oke, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hari ini obrolan ke berapa ya? Ke-10 ya? 10. Obrolan ke-10. Sebetulnya obrolan yang awal-awal tuh harusnya obrolan ini. Kemarin yang pertama langsung loncat ke belakang. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau tidak kita sudah bisa membayangkan bagaimana proses kolonialisme di Indonesia berjalan gitu ya. Di Nusantara awalnya, di Nusantara dan kemudian di Indonesia berjalan. Gitu. Nah, pembicaraannya kemarin, kita obrolan kemarin itu berkaitan bagaimana kemudian orang-orang asing masuk ke kawasan kita, kawasan Nusantara, tidak lain adalah karena memang punya kepentingan dengan usaha-usaha ya, bisnis-bisnis seperti itu. Alasan mereka datang ke sini karena memang ketertarikan dengan alam kita yang kaya raya ya, terutama dengan hasil produksi rempah-rempah dan beberapa yang masyarakat kita. Nah, kemudian pada waktu itu sekitar ketika kerajaan Majapahit dalam keadaan daya, kemudian memang waktu itu sudah berada beberapa kerajaan dan bahkan puluhan kerajaan ya di Pulau Jawa itu, dan kemudian juga di tempat-tempat lain juga ada. Di setiap pulau itu ada beberapa kerajaan, sebetulnya banyak, kayak di Ambon itu ada beberapa kerajaan seperti itu. Nah, situasi itulah yang kemudian memang sudah tercium oleh bangsa-bangsa Eropa ya, bangsa Eropa. Nah, kenapa mereka bangsa-bangsa kita waktu itu, ya maksudnya nenek moyang kita dari kerajaan-kerajaan itu dengan dengan begitu gampang terpecahkan, dengan begitu gampang mereka seolah-olah tidak berdaya dengan permainan-permainan Indonesia. Dan kemudian memang itu perjalanannya tidak begitu gampang langsung mereka memecah belah kekuatan bangsa kita. Mereka memang sebelumnya juga sudah bisa memahami faktor-faktor psikologis yang kita punyai gitu loh, di masyarakat kita seperti itu. Nah, maka kemudian maaf ini ada masa-masa kejayaan pada waktu itu, silih berganti ya, kejayaan Hindu kemudian berganti menjadi kejayaan Muslim ya, Islam, dan sampai beberapa daerah
menganut paham Islam ya. Seperti di Ambon juga ya, Ternate juga begitu sama ya. Di Minahasa juga begitu. Sampai kemudian di apa ya, Maluku itu kawasan yang rempahnya itu sangat terkenal di daratan Eropa ya, seperti itu. Nah kemudian itu mengundang orang-orang Eropa dari Portugis, kan waktu itu orang-orang Portugis sebetulnya yang juga dapat mandat dari kerajaan, dari Vatikan kalau itu ya dari Roma, karena kuasa setelah perang salib itu kan kemudian menyebar kekuasaan-kekuasaan kerajaan-kerajaan di Eropa itu yang menganut paham ideologi Nasrani. Nah, tapi kemudian mereka masuk ke kita juga selain diinstruksikan atau diinstruksikan oleh kerajaan di Portugis, Spanyol, juga ada mengemban misi keagamaan ya, seperti itu, misi keagamaan. Nah pada sekitar 1511 sampai 1526 itu bangsa Portugis bisa menduduki atau menemukan kawasan Maluku ya. Kawasan Maluku itu memang atas berkat awalnya memang pintu masuknya setelah ada perjanjian dengan kerajaan Sunda, itu di Jakarta ya. Jadi Jakarta waktu itu Sunda Kelapa. Kemudian pada tahun 1912 mereka bikin perjanjian. 1924 mereka membuat perjanjian kerjasama antara Portugis sama kerajaan Sunda, sehingga membuat batu prasasti ya, dan mereka kemudian membuat surat perjanjian berapa dua, yang satu dipegang oleh kerajaan Portugis, yang satu dipegang oleh kerajaan Sunda. Lalu kemudian setelah itu mereka sebetulnya mereka tidak hanya sekedar urusannya dengan kerajaan Sunda, sebetulnya ada yang diintip gitu, dari kuasa-kuasa atau tempat di mana itu berada. Nah kemudian mereka berangkat dan mereka dapat izin dari kerajaan Sunda untuk membuat benteng. Benteng dalam pengertian di sini itu tempat kekuasaan lah mereka itu. Namun, yang jadi pertanyaan kan budaya benteng ini kan kita tidak mengenal tuh. Mereka dengan pelan-pelan membangun budaya benteng itu ya, budaya kerajaan yang misalnya ada wilayah kekuasaannya di mana kayak gitu. Nah mereka lalu kemudian berangkat ke Maluku melalui dengan nakoda orang-orang Jawa, terus kemudian ke Madura, ke Bali, Lombok, terus masuk ke kawasan Maluku. Nah pada awalnya mereka masuk itu dengan cara baik-baik. Jagonya orang-orang Eropa itu ya seperti itu, maksudnya mereka karena punya kepentingan ya kan, metode advokasinya itu kamu dan saya adalah saudara gitu, kayak gitu modelnya. Mereka masuk, terus kemudian beberapa kerajaan di Maluku itu menerima dan masyarakat kepulauan itu juga menerima. Nah lalu mereka diberikan izin untuk membangun benteng kekuasaannya. Terus kemudian mereka melakukan perjanjian perdagangan berkaitan dengan rempah-rempah ya. Terus kemudian setelah itu, tapi program atau metode yang mereka pakai adalah konsepnya monopoli, sehingga kemudian itu yang membuat geram masyarakat Maluku pada waktu itu. Maluku, Ambon segala macam itu merasa geram dengan sikap orang-orang Portugis seperti itu. 5 tahun mereka di sana terjadilah peperangan. Pada waktu itu yang melawan adalah kelompok-kelompok Islam. Kelompok-kelompok
kelompok Islam yang melawan bahwa mereka ini sudah tidak adil, mereka menggunakan pola-pola perdagangan seperti itu. Jadi pertempuran dan kemudian pelan-pelan mereka ya minggir. Nah, situasi ini merebak di mana-mana, termasuk juga di Jakarta. Sebelum Jakarta ya Sunda Kelapa segala macam, dan pertempuran di Sunda Kelapa juga itu adalah dari kerajaan Banten. Fatahillah ya, Fatahillah yang kemudian mereka menang, sehingga kemudian menang, lalu Jakarta Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta. Jakarta artinya daerah kemenangan bangsa-bangsa. Dan yang menarik, kenapa Sunda pada waktu kerajaan Sunda itu tidak menerima ajaran Muslim, ajaran Islam. Nah, dia nggak mau, sehingga kemudian ini sampai terjadi peperangan antara kelompok kerajaan Sunda dengan kerajaan kecil, dan akhirnya kemudian mereka pelan-pelan hancur dan berubahlah menjadi kerajaan hancur. Dan kemudian pada saat situasi konflik di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara itulah kemudian pelan-pelan kolonialisme Belanda datang. Dan mereka masuk, ya salah satunya ke Maluku, gitu ya. Kemudian dan kolonialisme Belanda ini lebih sadis caranya malahan, gitu loh, daripada Portugis, Spanyol, Inggris, gitu ya. Lebih sadis, lebih kejam, yang kemudian ini dia membawa kepentingan POC pada waktu itu. Korporasi lah kali seperti kayak sekarang juga ya IMF kayak gitu. Cuma dia menggunakan kontrak kerjasama dengan pemerintah Belanda, dan dia dibantu untuk melancarkan kekuasaan ekonomi bisnisnya. Dia dibantu oleh militer Belanda pada waktu itu. Nah, lalu kemudian mereka bisa menduduki kawasan kawasan Maluku, dan sampai puluhan ribu orang dibunuh ya, orang-orang Maluku pada waktu itu, dan orang-orang Portugis dibuang, maksudnya disesak, dan mereka lari ke kawasan timur yang sekarang di Timor Leste. Mereka di sana. Nah, di Timur Leste itulah yang kemudian mereka bisa terus beranak pinak. Tetapi di kawasan Nusantara lainnya, di Irian yang begitu semua sudah habis. Nah, perubahan mulai di sana, si orang-orang Belanda ini juga menyebarkan ajaran-ajaran Nasrani pada waktu itu untuk apa ya namanya tuh, ya sebagai sebuah keyakinan bahwa mereka ada satu paham, gitu loh. Jadi menciptakan satu keyakinan bahwa di situ adalah mereka satu paham yang bisa kemudian dikontrol oleh kolonial oleh Belanda. Tapi memang sebelumnya di situ sudah ada beberapa yang masuk ke Nasrani ya. Nah, begitu terus kemudian sejak itulah kolonialisme Belanda sejak tahun 1602 semasa kekacauan peperangan saudara dan segala macam zaman Portugis, Inggris dan Spanyol itu sekitar tahun-tahun 15-an. 15 sampai kemudian ketemu 1602, dari situlah mulai kolonialisme Belanda masuk dan mewabah di seluruh Nusantara. Jadi pintarnya orang-orang Belanda itu kayak gitu. Jadi karena dulu mereka perang saudara, pokok-pokan gitu ya. Baru setelah itu mereka masuk, dan saat itulah dia merasa dapat ikan empuk atau apa ya namanya, dapat makanan empuk gitu yang kemudian tidak begitu susah-susah banget untuk ikut memecah belah, seperti juga apa yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Geser sedikit.
ini yang kemudian saya pikir hal yang mungkin yang malam ini kita jadikan bahan obrolan bahwa kenapa bangsa Eropa ini sangat begitu tertarik dengan rempah-rempah kita. Dulu dulu masyarakat kita itu tidak mengenal kentang, terus bawang apa sih namanya, bawang panjang itu apa namanya itu? Bawang daun ya, nggak mengenal gitu. Terus itu kan makanan-makanan bangsa-bangsa Eropa. Dan pada waktu itu orang-orang Amerika juga tertarik dengan mungkin ada aroma-aroma Asianya ya. Misalnya orang-orang sana senang teh dan mereka menanam teh di sini gitu loh. Orang-orang Portugis itu. Terus kemudian dibawa ke sana seperti itu. Nah, selain itu juga kayak rempah-rempah yang lain itu sangat digandrungi oleh mereka. Termasuk juga misalnya ya selain emas tambang itu. Karena memang sebelum peradaban Romawi dan Yunani hasil industri kita itu sangat begitu digandrungi oleh masyarakat Eropa, termasuk emasnya juga kayak gitu, hiasan-hiasannya juga seperti itu. Nah, yang kemudian itu sampai kemudian terkenal di seluruh dunia. Kekayaan alam Nusantara itu sangat begitu dasarnya. Dan sehingga mereka berbondong-bondong ingin merebut kekuasaan Nusantara. Seperti itu. Padahal si Portugis, Belanda, Inggris itu berkoloni awalnya ke sini. Pada zaman-zaman prasejarah itu mereka berkoloni ke sini. Tapi kemudian pada berikutnya mereka juga saling hantam gitu loh, saling bantai. Dan akhirnya kemudian ya yang terakhir yang paling lama menguasai kawasan Nusantara ya Indonesia pada waktu itu ya pemerintahan kolonialisme Belanda sampai 350 tahun, dan itu rekor yang paling tinggi selama kekuasaan kolonialisme Eropa pada waktu itu yang menduduki kawasan di luar negaranya. Jadi sangat paling lama ya, artinya mereka sangat itu yang kemudian dipelajari oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Kenapa bisa begitu, bisa berhasil seperti itu? Itu yang kemudian, nah ini yang mungkin kita bisa obrolin nanti, kenapa orang-orang Belanda pada waktu itu sangat lama di kita seperti itu. Dan lalu kenapa juga orang-orang sana tertarik dengan rempah-rempah kita kayak gitu. Dan yang menjadi, kalau masalah metodologi pola-pola penjajahannya, pola ini kan mereka sudah berpengalaman karena di daerah masyarakat daratan itu beratus-ratus tahun biasa dengan peperangan. Jadi mereka sudah biasa melakukan tipu-tipu muslihat, strategi perang kayak gitu udah biasa kayak gitu. Nah, yang masalahnya yang bagi kita yang tidak biasa perang, karena kita awalnya juga kepulauan kita ditemukan karena dasarnya adalah pelarian masyarakat di sana, pelarian dan kemudian membentuk komunitas di kawasan Nusantara kayak gitu. Itu saja mungkin sementara ya dari saya, nanti kita bisa berlanjut ya.